welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So, seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, hari ini aku bakalan bahas tentang jerawat di masa remaja. Apa saja yang harus kalian tahu lebih awal supaya kalian gak nyesel nanti ketika udah beranjak lebih dewasa, dan hal-hal yang harus kamu berhenti lakukan sekarang sebelum terlambat. And of course, aku tahu kalau teman-teman semua penonton channel aku ada banyak yang di rentang umur 18 sampai 24 tahun, maybe more. Tips-tips ini juga bisa berguna of course, karena harus aku akui, aku juga pada waktu remaja belum sesadar itu untuk merawat kulit wajah. So don't worry, video kali ini bakalan relatable juga untuk semua kalangan, better late than never, right? Jadi, tahun-tahun remaja itu bisa sangat-sangat menyebalkan banget. Apalagi kalau misalnya kita udah lihat kaca dan tiba-tiba ada jerawat yang muncul. Gimana caranya dia bisa ada di situ ya? Gimana caranya dia bisa muncul ya? Apa aku belum cukup cuci mukanya? Gimana caranya ilangin sebelum semua orang lihat? Jangan khawatir guys, karena salah satu penyebab si jerawat ini muncul entah dari mana tiba-tiba, ada satu hormon yang namanya androgen. Si hormon androgen ini bekerja menstimulasi kelenjar yang kerjanya tukang produksi sebum. Terutama setelah pubertas, tubuh manusia itu memproduksi hormon androgen lebih banyak lagi. Of course, hormon androgen meningkat pula produksi sebum. Peningkatan produksi hormon ini cukup banyak, dan level banyaknya itu bisa berbeda di setiap orang. Makanya ada yang pas remajanya kurang kok jerawatan, tapi ada juga yang tiba-tiba wah banyak banget. Berarti peningkatan hormon androgennya itu lebih banyak. Pokoknya berbeda-beda di setiap orang. Dan saat masa itu terjadi, kamu mulai mencari solusi. Gimana caranya mengatasin ini? Lucky for you guys, yang masa remajanya di zaman sekarang itu udah gampang banget dan banyak banget sumber-sumber yang kalian bisa akses untuk mencari solusi. But setiap orang pasti punya solusi yang berbeda-beda. Hati-hati dengan rekomendasi yang justru kalau kalian lakukan akan lebih merusak wajah, gantinya menolong. Karena kalau nggak hati-hati, beberapa rekomendasi mungkin ya bermaksud untuk membantu kita dalam mengatasi masalah jerawat, tetapi at the end hanya memancing lebih banyak breakouts yang muncul bahkan sebelum kalian menyadari hal itu. Kamu harus tahu dulu tips mendasar di video ini supaya bisa lebih pintar dan lebih bijak lagi dalam memilih-milih rekomendasi dan solusi menghilangkan breakouts dan jerawat. Selalu ingat bahwa just because some recommendations work for one person doesn't mean it's gonna work for everyone. Hanya karena sebuah rekomendasi itu bekerja di satu orang bukan berarti akan bekerja di semua orang. Tips pertama, hal yang harus kamu stop lakukan. Jangan lakukan DIY skincare. Paling banyak itu DIY masker ya, yang bikin sendiri. Aku bukan 100% atau misalnya secara langsung menentang dan menyalahkan hal itu, karena mungkin aja di si pemberi rekomendasi masker DIY yang dibuat itu work buat wajahnya. Tetapi DIY ini sebaiknya menjadi hal yang paling terakhir yang kamu lakukan, dan itu pun harus sangat-sangat berhati-hati. Aku personally secara pribadi adalah orang yang tidak akan menyarankan masker-masker DIY yang bikin sendiri, misalnya dari tomat, dari strawberry, dari bahan-bahan makanan. Produk-produk skincare itu sudah diteliti, itu sangat-sangat well research, dikembangkan bersama ahli kimia, scientist, expert untuk membuat formula yang terbaik dengan konsentrasi dan kadar-kadar yang terbaik yang akan aman digunakan sebagai suatu perawatan untuk kulit wajah. Skincare apapun itu, entah dia skincare dari bahan kimia atau skincare dari bahan alami, misalnya ekstrak-ekstrak, yang penting udah dalam bentuk skincare products. Kalau misalnya kalian dengar, oh air beras itu bagus untuk mencerahkan, lebih baik kalian cari skincare yang mengandung air beras, karena semua kandungan dalam suatu skincare itu pasti sudah diformulasikan sebaik mungkin sehingga cocok untuk menjadi skincare yang dipakai di wajah, bukan yang kalian DIY sendiri. Jika kita pakai bahan-bahan makanan misalnya ya, apa aja yang ada di dapur atau di kulkas, itu semua tidak diformulasikan secara spesifik untuk digunakan di kulit wajah. Kamu nggak tahu persentasinya harus berapa, cara ngukurnya kayak gimana supaya benar-benar itu bisa menolong kulit kamu, bukan malah makin merusak tanpa kalian sadari. Ini aku lagi ngedit, dan sambil ngedit aku mau tambahin aja sedikit untuk poin yang ini. Kalau misalnya kalian adalah seseorang yang cocok dengan DIY skincare, lebih baik kalian serahkan pada expertnya yang udah pengalaman dalam hal men-DIY suatu skincare, baru kalian pakai gitu. Aku sendiri secara pribadi kurang menyarankan untuk kalian sok ngide sendiri gitu, dan
pakai kulit wajah. Mungkin bagi beberapa orang ada yang bakal cocok, we'll never know. Tapi seperti aku bilang tadi, kita nggak bakal tahu bahan-bahan dapur dan bahan makanan mentahan ini harus seberapa gitu loh yang bisa aman untuk kulit wajah. Jangan sampai nanti malah membuat masalah di kulit kita yang bisa saja terjadi tanpa kita sadari. Efeknya belum secara langsung, tapi mungkin nanti in the future. But yeah, it's just my personal tips. Apa yang aku yakini dan apa yang aku lakuin sampai sekarang. Aku secara pribadi nggak akan menyarankan teman-teman aku untuk melakukan hal itu. So yeah, what do you think? Just comment down below. Juga misalnya beberapa makanan, kalau dicampur mereka bisa jadi udah enggak efektif lagi dibandingkan dengan skincare products yang udah diformulasikan sebaik mungkin untuk bisa efektif merawat kulit wajah. But again, itu adalah keyakinan yang aku anut perihal merawat kulit. Mungkin bagi beberapa orang ada ya yang cocok. But yeah, itu adalah tips yang pertama supaya kalian tidak menyerahkan kulit kalian terhadap resiko iritasi. Selanjutnya, kamu nggak perlu menghabiskan terlalu banyak uang untuk mendapatkan kulit yang bagus. Kalau ada yang ngomong seperti itu, hoax. Mungkin poin ini agak bertolak belakang dengan apa yang aku omongin di awal video tadi, bahwa lebih baik kalian mencari skincare products daripada hanya DIY sendiri di rumah. Which is, kalau mencari skincare products artinya duit keluar kan. Skincare products adalah sebuah investasi memang untuk kulit kita. Tentu aja kita harus melakukan sesuatu untuk merawat kulit kita, bukan? Tapi yang aku maksud di sini adalah kita nggak perlu mengeluarkan sebanyak itu atau bahkan sampai jutaan rupiah. Kebanyakan rekomendasi produk yang aku kasih di channel ini masih affordable, masih terjangkau. Ada pilihan yang di bawah 100.000, ada yang di bawah 70.000. Bahkan sabun muka yang aku sering pakai dan rekomendasiin ke kalian itu di bawah 20.000, tapi manfaatnya jos. Skincare yang terjangkau ini tetap works amazing untuk merawat kulit kok. Beberapa skincare affordable yang pernah aku rekomend, yang aku ingat sekarang ya, ada Agnes, ada White Lab, ada Emina. Kalau Emina micellar sama serumnya sama acne spot gelnya yang aku suka. Oh, dan aloe veranya juga. Dan bahkan banyak skincare lokal sekarang yang mulai melaunching skincare products yang harganya affordable. So please, nggak perlu keluarkan terlalu banyak uang, misalnya hampir sejuta, bahkan lebih dari sejuta hanya untuk satu produk aja. Ada begitu banyak pilihan dan alternatif lain yang lebih baik dan of course lebih terjangkau. Selanjutnya, hati-hati dengan facial scrub atau physical exfoliation. Exfoliation ini adalah membuang sel-sel kulit mati supaya tidak terjadi penumpukan yang akhirnya akan menyumbat pori-pori hingga berakhir pada beruntusan atau breakout. Dan aku paham banget kalau misalnya masih remaja, udah paling gampang itu eksfoliasi pakai physical exfoliator, yaitu scrub atau peeling gel, dibandingkan chemical exfoliator yang pakai serum AHA, BHA, PHA, karena itu banyak banget aturannya. Aku harus bikin video tersendiri soal itu. Remaja dan pemula masih lebih cenderung memilih pakai scrub, tapi harus hati-hati banget karena scrub itu biasanya memang butirannya itu kasar. Jadi kalau pakai harus benar-benar lembut, jangan pakai tekanan. Kamu hanya membantu produknya jalan aja di permukaan kulit, nggak perlu ditekan-tekan. Kalau nggak hati-hati dengan pemakaian scrub, bakalan over exfoliation, bisa menyebabkan kemerahan dan sensitivitas pada kulit dan malah membuat jerawat lebih parah. Atau aku lebih menyarankan kalian untuk lebih baik pakai peeling gel daripada scrub. Tapi baik nge-scrub atau nge-peeling gel ini kalau kalian lagi jerawatan yang parah, merah banget dan banyak, jangan dilakukan. Selanjutnya, milikilah skincare rutin yang simple. Banyak perusahaan yang akan meyakinkan kita untuk menggunakan banyak atau berbagai macam skincare routine. Dan pada akhirnya kita cenderung untuk penasaran kan ya, pengen cobain ini, cobain itu. Akhirnya pakai lebih banyak products, lebih banyak routines, dan lebih banyak step. Ketika ngomongin soal kulit yang lagi jerawatan, lagi masa-masa acne prone dan sensitive, kulit kita tuh sedang membutuhkan simple skincare routine yang memperbaiki agar kita kembali lagi terbiasa dengan basic. Oh, dan jangan lupa kalau kalian belum punya basic yang kuat, dasar atau fondasi yang kuat, jangan berani untuk coba-coba nambah-nambahin rutin. Kamu harus kuat dulu dasarnya. Skincare rutin simple yang sempurna terdiri dari 3 step: membersihkan, melembabkan, melindungi. Kalau malam bahkan hanya membersihkan dan melembabkan aja. Kalau misalnya kamu mau tambah perawatan, misalnya biasanya dalam bentuk serum ya, untuk ngeringin jerawat misalnya, itu bisa juga ditambahkan. Atau kalau aku secara pribadi ya, biasanya kalau misalnya aku mau tambah, lebih baik aku tambah total jerawat aja dan ditotolin di jerawat-jerawat aktif yang lagi muncul. Tapi pokoknya yang paling penting, dasar yang harus kuat adalah 3 step tadi, which is yang kalian perlu: sabun cuci muka, pelembab
pelembab atau moisturizer, dan sunscreen kalau di pagi hari. Kalau malam ya udah membersihkan dan melembabkan aja, which is cuci muka. Kalau kalian mau double cleanse bisa pakai micellar water dulu baru facial wash, dan setelah itu melembabkan. Kita nggak perlu sunscreen di malam hari. Kalian bisa tambah sheet mask sekali-sekali, tapi kalau kamu memang lagi breakout parah, coba istirahat aja dulu. Hanya stick dan konsisten dulu dengan skincare rutin yang seperti itu, yang basic dan simple, bisa tolongin kulit kamu jadi so much better, dengan memastikan kalau kulit kamu jangan dulu dikenalin dengan terlalu banyak produk-produk dan strategi-strategi yang justru bakalan lebih mengiritasi kulit kalian. Selanjutnya, ubah gaya rambut. Biasanya kalau lagi remaja-remaja nih ya, rambutnya tuh ada poninya yang menutup permukaan kulit ya. Kebanyakan teman-teman remaja yang aku temui yang lagi masa puber-pubernya itu, mereka banyak banget jerawat di dahi atau jidat sini. Kalau keadaannya seperti itu, jangan sama sekali ditutupin pakai rambut atau poni. Biasanya kan, aduh aku malu diliatin, ditutuplah pakai poni. Tutup pakai poni justru akan memperparah. Susah kulitnya buat bernapas, pori-pori bisa tersumbat, belum lagi bakteri-bakteri yang ada di rambut, makin susah untuk membersihkan kulit kamu. Aku dulu pun gitu, waktu remaja aku suka banget tutupin dahi aku karena agak insecure dulu ya. But look at me, look at now, pede aja, tunjukin aja gitu. Aku udah nggak pernah lagi menutupi dahi aku dengan poni supaya kulit aku juga jadi lebih bersih. Dan memang semenjak itu beruntusan apalah itu yang ada di jidat aku jauh banget berkurang dan udah jarang, bahkan nggak pernah muncul lagi. Selanjutnya, jangan terlalu banyak terekspos sama sinar matahari. Aku bilang terlalu banyak karena kita masih tetap butuh dong sinar matahari untuk kesehatan tulang ya, tetapi jangan terlalu banyak. Bahkan matahari yang disarankan itu cuma matahari pagi doang, yang belum terik dan menghanguskan kulit. Expose terhadap sinar matahari itu yang paling jahat. Salah satu alasan kenapa skincare itu dibuat ya karena semua masalah-masalah itu, jerawat dan masalah kulit lainnya, selalu diperburuk oleh sinar matahari. Memperparah jerawat, mengeringkan kulit, meningkatkan tanda-tanda penuaan. Kulit kita itu kadang lebih sensitif daripada yang kita pikirkan. Kulit kita itu, apalagi yang masih remaja, itu recovernya, proses pemulihannya itu masih cepat. Kulit dapat mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kalian tambah lagi dengan terlalu banyak expose ke sinar matahari, kamu akan membuat proses penyembuhan di masa remaja kamu makin lambat. Well, ini bukan berarti bahwa kita nggak bisa keluar rumah sama sekali, terkena sinar matahari sama sekali, enggak. Tapi hanya pastikan untuk memakai sunscreen. Ada banyak rekomendasi sunscreen yang udah sering aku share di channel aku. Yang paling favorit aku kalian bisa cek di video-video my best skincare, my skincare routine, dan rekomendasi-rekomendasi yang menurut aku bagus lainnya di video kesalahan skincare, tips sunscreen. Nanti aku akan taruh linknya di description box, kalian bisa langsung aja cek di sana. Ini akan sangat membantu kulit kamu dan memastikan jerawat kamu sembuh lebih cepat. Selanjutnya, berhenti gunakan sarung bantal yang sama. Dulu aku sering banget lakuin ini karena males, mager, apalagi kalau masih wangi dan masih terasa bersih. Bukan kenyataannya masih bersih dan wangi, kita nggak bisa lihat gitu bakterinya udah seberapa banyak gitu di sarung bantal. Tapi kemudian aku selalu kayak wondering kenapa ya kulit wajahku itu nggak pernah yang bisa bener-bener bersih banget. Pasti masih ada gerudukan-gerudukan kecil, beruntusan-beruntusan yang hilang timbul. Dan kemudian aku menyadarinya dan mulai secara reguler untuk ganti sarung bantal aku, dan itu sangat membantu untuk mengurangi jerawat. Breakout jadi lebih terkontrol. Ini bukan tips atau step yang paling ajaib, atau ya kalau gitu ya nggak perlu skincare product kan, ganti aja sarung bantal secara reguler. Bukan kayak gitu juga, tapi ini dapat menjadi step tambahan yang mantap untuk memastikan lingkungan di sekitar kulit itu bersih. Oh ya, dan jangan lupa bagi yang pengendara motor nih ya, helmnya itu harus sering dan rutin dibersihkan. Helm tuh perkumpulan bakteri juga kalau misalnya kalian nggak sering bersihin. Helm yang dipakai itu kena kulit, jadi harus dijaga kebersihannya. Next, kurangi yang namanya junk food dan makanan-makanan cepat saji atau misalnya snack-snack. Memang sih belum ada cukup penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan secara langsung antara junk food dengan penyebab jerawat. Tapi jika kamu mulai lihat ada penambahan jerawat kecil-kecil, produksi sebum dan minyak berlebih setelah memakan makanan itu, junk food, gorengan, hindari. Atau seenggaknya kurangi. Setelah itu tips-tips kecil yang berfaedah lainnya, jangan sentuh atau bahkan pencet-pencet jerawat, itu malah akan memperbanyak peradangan. Be kind to yourself, jangan terlalu banyak menyalahkan, ini kok kenapa aku kayak gini, jerawat kok kayak gini. Jerawat dan beruntusan tidak define who you are, enggak menentukan siapa kamu. Aku paham banget bagi yang stres sama jerawat, apalagi untuk mulut-mulut orang di luar sana, bahkan keluarga terdekat sendiri, tapi lebih gampang berkata-kata daripada pas dialamin sendiri. Tutup
tutup aja telinga rapat-rapat. Percaya bahwa this too shall pass, bakalan lewat pokoknya masa-masa ini. Yang penting kalian udah melakukan yang terbaik untuk merawat kulit kamu. Udah, gak usah peduli sama omongan orang. Kalau aku dulu mukanya hancur, sekarang bisa mulus, dan masih banyak lagi testi-testi orang lain di luar sana, kamu juga pasti bisa. Jadi jangan stres-stres hanya akan memperparah jerawat, apalagi jerawat hormonal yang lagi kamu alami sekarang. Pokoknya stress management itu penting, apalagi kalau stres sama kuliah, stres sama skripsi, stres sama ujian. Lebih baik kalau lagi stres, tidur aja dulu, jangan terlalu dipikirin. Stres bisa meningkatkan hormon-hormon itu yang menyebabkan produksi sebum berlebih dan menyebabkan jerawat. Susah deh pokoknya, jadi harus stress management. Coba komen di bawah skincare apa atau bahkan kebiasaan apa yang menurut pengalaman kamu sendiri paling membantu dalam merawat kulit kamu. Aku bakalan seneng banget bacanya, kita saling share pengalaman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow aku di Instagram @jemimalivia karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. Thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys!